Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dosen mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Andes Suyoto MPD, Bapak Mukhlis SPD MPD, Bapak Yusuf Sidik Budiawan SPD MA. Yang kami hormati keempat narasumber, tak lupa rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Tak lupa juga rasa bangga yang tak terhingga kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan ini, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara webinar yang insya Allah sungguh luar biasa. Berkat kinerja kalian tetap semangat. Kalian adalah orang hebat. Mewakili perjumpaan pada hari ini, patut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Akbar, atas segala limpahan rahmat kita bisa berkumpul dalam acara webinar Bahasa Indonesia yang bisa diartikan sebagai seminar proposal ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rindukan syafaatnya mulai hari ini maupun sampai kelak nanti. Hadirin yang berbahagia, webinar Bahasa Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2021 memfokuskan pada alternatif pembelajaran bahasa yang tepat diterapkan di masa pandemi COVID-19 ini. Panitia berencana menyelenggarakan webinar Bahasa Indonesia dengan mengusung tema implementasi pembelajaran bahasa yang efektif di masa pandemi. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah agar mahasiswa mengenal lebih dekat dan lebih dalam mengenai alternatif yang tepat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di masa pandemi COVID-19. Jumlah total peserta yang terdaftar pada hari ini yaitu mencapai 140 yang terdiri dari mahasiswa PPSI semester 6. Harapan dengan kegiatan ini dapat memberikan masukan dan motivasi untuk mahasiswa semester 6. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung dan membantu terselenggaranya acara webinar ini. Kami juga mohon maaf bila sekiranya terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar Bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Namdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, tak lupa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita semua sehingga kita masih bisa bersama dalam acara webinar kali ini, masih bisa tersenyum bersama, mencari ilmu bersama, ya itu rezeki yang tidak ternilai dari Allah di tengah era pandemi seperti ini. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita ucapkan ke Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, dan untuk webinar kali ini, alhamdulillah kita akan melaksanakan ibaratnya UAS ya, ujian akhir semester untuk mata kuliah seminar bahasa. Oke, di era pandemi ini ada banyak sekali hal yang berubah, ada banyak sekali hal yang berbeda ya, yang sudah kita lalui hampir 2 tahunan ini ya. Jadi biasanya kita seminar ini kita laksanakan secara luring ya, kita sebut dengan istilah seminar. Sekarang kita mulai akrab dengan istilah yang kita sebut dengan seminar daring ya, seminar online, atau kita sebut dengan istilahnya sekarang adalah webinar. Oke. Jadi seminar mata kuliah seminar bahasa Indonesia pun kita arahkan semuanya untuk mempersiapkan kalian untuk bisa mempublikasikan ya, entah itu publikasi proposal maupun hasil penelitian ya, dan itu semuanya wajib ya hukumnya untuk publikasikan, bisa dalam bentuk seminar atau webinar atau dalam bentuk jurnal, dalam bentuk publikasi-publikasi yang lainnya. Ya, dan kali ini kita akan
belajar bersama-sama ya. Dari sini ada beberapa yang sudah teman-teman yang sudah terpilih ya pemakalah hari ini ya. Ada kelas 6A, ada Vanilla, kelas 6B yang dipilih ada Miftahul Ulum, 6C juga ada Lilis Dahlia ya, dan 6D ada Trisno Aji ya. Ini saya sangat ya familiar sekali ya dengan nama-nama ini ya. Oke. Dan tujuan utama dari mata kuliah ini juga untuk mempersiapkan kalian, karena ketika tugas akhir nanti kalian wajib untuk publikasi, entah itu dalam seminar, entah itu publikasi sebagai pemakalah seminar atau publikasi dalam jurnal. Jadi ini mempersiapkan kalian setelah ini nanti tidak usah malu-malu lagi jika ada webinar, ikuti saja sebagai pemakalah ya, atau nanti untuk menulis jurnal dan lain sebagainya ya itu ya. Jadi kita sudah sangat akrab dengan ini ya, dan saya juga sangat mengapresiasi panitia yang sudah mempersiapkan ini. Oke, mungkin agar lebih efektif lagi ya, langsung saja kita buka bersama-sama seminar hari ini dengan tema implementasi pembelajaran bahasa Indonesia pada yang efektif ya, yang efektif pada masa pandemi ya. Kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja saya mewakili pengampu mata kuliah seminar bahasa, mengucapkan sekali lagi terima kasih pada panitia dan semua mahasiswa yang berpartisipasi aktif ya pada webinar pada hari Ahad ini ya. Terima kasih, selamat berseminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada pemateri ketiga, Saudara Lilis Dahlia, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Mbak. Bisa, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Fiona yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya, kan dari narasumber 1 dan 2 sudah membahas mengenai bahan ajar media pembelajaran itu harus bisa dirancang dengan baik dan juga disusun secara menarik. Karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini juga ada kaitannya dengan materi yang saya sampaikan tentang penguasaan majas dalam kemampuan menulis puisi pada pembelajaran teks puisi kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Karangtengah tahun ajaran 2020-2021. Oke, next. Sebelum ke pembahasan inti, saya akan sedikit menjelaskan mengenai puisi. Yang dimaksud puisi itu adalah sebuah karya sastra dari hasil sebuah ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, rima, penyusunan lirik, dan bait. Puisi ini juga merupakan salah satu jenis karya sastra yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nah, dilihat dari jenis puisi itu sendiri, terdapat 2 jenis, diantaranya puisi lama dan puisi baru. Untuk puisi lama itu, jika dilihat dari segi aturannya, dalam puisi lama terdapat banyak aturan yang mengikat. Aturan itu dapat berupa aturan mengenai rima, mengenai barisan, maupun suku kata. Sebagai contoh dari puisi lama, salah satunya yaitu pantun. Untuk pantun itu sendiri memiliki berbagai aturan di dalamnya, misalnya berbagai ABAB. Itu. Setiap baitnya terdiri dari 4 baris dan jumlah suku kata setiap barisnya
tidak lebih dari 12 suku kata. Nah, dari 4 baris dan jumlah suku kata, setiap barisnya tidak lebih dari 12 suku kata. Nah, untuk puisi baru itu sendiri, puisi yang baru yang sudah tidak terikat oleh aturan di dalamnya. Puisi baru lebih difokuskan kepada sebuah kebebasan oleh pengarangnya dalam menciptakan sebuah puisi. Kebebasan tersebut dapat berupa kebebasan dalam rima, kebebasan dalam jumlah baris, serta kebebasan dalam jumlah suku kata. Puisi baru lebih berfokus pada pengungkapan perasaan yang ada di dalam diri pengarang. Nah, untuk puisi itu sendiri mempunyai struktur fisik. Salah satunya itu terdapat majas. Majas sering diartikan sama dengan gaya bahasa. Namun sebenarnya kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Memang majas dan karya sastra ini suatu pasangan yang tidak bisa terpisahkan, terlebih lagi pada karya sastra puisi. Penggunaan majas dalam puisi ini tentunya para pembaca bisa merasa tertarik dari hasil karya yang sudah kita buat. Untuk tujuan dari majas itu sendiri supaya bisa menghidupkan karya sastra. Bisa next slide berikutnya. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis majas. Yang pertama itu ada perbandingan. Nah, untuk majas perbandingan ini lagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya itu ada personifikasi, metafora, asosiasi, hiperbola, dan eufemisme. Untuk jenis yang pertama itu personifikasi. Majas personifikasi ini membandingkan manusia dan dengan benda mati. Gaya bahasa yang digunakan itu seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya seperti manusia. Selanjutnya ada metafora. Majas metafora membandingkan dua objek yang berbeda namun memiliki sifat yang serupa. Kita mengenalnya gaya bahasa ini sebagai analogi. Selanjutnya ada asosiasi. Gaya bahasa perbandingan dalam majas metafora ditampilkan secara implisit. Dua objek yang dibandingkan sebenarnya berbeda, tetapi dianggap sama. Keduanya dihubungkan dengan seperti bak atau bentang. Selanjutnya ada hiperbola. Untuk majas hiperbola ini untuk mengekspresikan sesuatu dengan sedemikian rupa sehingga meninggalkan kesan berlebihan. Gaya bahasa ini digunakan saat untuk jenis yang kelima ada eufemisme. Saat ada kata yang dirasa kurang etis, kita menggunakan majas eufemisme. Kita menggunakan kata yang lebih sopan dengan makna yang sejajar. Seperti itu. Untuk jenis yang kedua ada majas pertentangan. Nah, pada majas ini dibagi lagi menjadi 3. Di antaranya itu ada litosis, paradoks, dan antiesis. Untuk litosis dikenal sebagai lawan dari majas hiperbola. Majas litosis mengecilkan atau menyempit sebuah ungkapan. Gaya bahasa ini biasanya digunakan untuk tujuan merendahkan diri dari kenyataan, justru tidak seperti yang disebutkan. Seperti itu. Untuk yang kedua ada paradoks. Untuk majas ini kita biasanya lebih membandingkan suatu fakta dengan sesuatu yang berkebalikan. Saat itulah kita menggunakan majas paradoks. Untuk jenis yang ketiga ada antiesis. Ciri khas gaya bahasa ini adalah pasangan kata yang maknanya bertentangan atau berlawanan. Pasangan kata tersebut biasanya diletakkan secara berurutan. Next. Untuk jenis
Yang ketiga ada sindiran. Pada jenis nada sindiran ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Di antaranya itu ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Untuk jenis yang pertama itu ironi. Kita menggunakan nada ironi melalui kata-kata yang bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang ada. Yang kedua ada sinisme. Dalam sinisme, kita menyindir secara langsung, meskipun tanpa memperhalus seperti pada nada ironi. Gaya bahasa sinisme tidak dapat serta-merta disebut kasar. Yang ketiga ada sarkasme. Sindiran dalam sarkasme disampaikan secara langsung dan cenderung kasar. Bahkan sarkasme bisa terdengar seperti dijual. Selanjutnya ada majas penegasan. Untuk majas penegasan itu ada pleonasme, repetisi, retorika, dan paralelisme. Untuk pleonasme, majas ini menggunakan kata-kata dengan makna yang sama. Kesan yang diperoleh memang sepertinya kurang efektif, tapi memang sengaja dilakukan agar kita mendapatkan efek penegasan yang diinginkan. Yang kedua ada repetisi. Gaya bahasa ini tampak pada pengulangan yang berkali-kali. Tujuannya ini sama, pengulangannya dilakukan hanya untuk menegaskan. Yang ketiga ada retorika. Nah, pada majas retorika berbentuk kalimatannya. Kalian tentu sudah tahu bahwa kalimatannya retorika tak memerlukan jawaban. Ya, tujuan kalimatannya tersebut memang untuk membuat penegasan. Nah, itu tujuan dari majas retorika. Yang keempat, ada paralelisme. Pada majas ini sudah sangat lumrah digunakan dalam puisi. Majas ini ditujukan oleh pengulangan kata. Meskipun diulang-ulang, definisi kata tersebut tak sama antara satu dengan yang lainnya. Untuk jenisnya itu ada 2. Ada anafora, pengulangannya di bagian awal kalimat, sedangkan epifora, pengulangannya itu berada di bagian akhir. Nah, dari penjelasan saya tadi, dikaitkan dengan judul proposal saya mengenai penguasaan majas dalam kemampuan menulis puisi pada pembelajaran teks puisi kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Karangtengah tahun ajaran 2020-2021 ini. Saya menampilkan beberapa contoh puisi sebagai bentuk penguasaan majas oleh siswa. Nah, kalian bisa perhatikan pada puisi dengan judul Cerdas karya Dwi Wahyu Aprilia. Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk puisinya itu. Berdiri mengadah menantang langit, menganggap diri paling cerdas, mengklaim diri paling tahu, mengaku paling bijaksana, walau hanya bermodal sebatas ilmu, bisa mudra pengetahuan Allah yang tak bertepi. Sungguh malu rasanya saat perasaan itu melintas dalam hati. Karena hadirnya perasaan itu adalah bukti, sebenar-benarnya bukti, bahwa jika pemiliknya terpenjara, bagaikan katak dalam tempurung kelapa. Nah, dari puisi tersebut, tepatnya pada bait pertama yang saya beri warna font kuning, itu termasuk pada majas personifikasi. Pada majas personifikasi ini merupakan perbandingan antara manusia dengan benda mati, yaitu langit, sebetulnya pada bait tersebut. Selain itu, pada bait terakhir ini juga termasuk pada majas asosiasi, di mana pada bait tersebut membandingkan 2 objek yang berbeda secara implisit. Nah, pada bait ini juga memperlihatkan dengan jelas di mana itu terdapat kata kunci bagaikan. Sebagaimana pada penjelasan saya tadi, kata kunci dari majas asosiasi itu ada seperti bak atau bagaikan.
Next. Nah, selanjutnya ini ada contoh puisi dengan judul Aku Malu oleh Sumarti. Saya akan membacakan lebih dulu. Untuk puisinya itu, Indonesia, negeri yang kaya raya, katanya. Cekik triliun, hutang pun masih mengembara negeri yang makmur, katanya. Tapi kemiskinan masih merajalela, negeri yang bertoleransi, katanya. Penindasan agama pun masih di mana-mana. Rakyatmu terbaring di atas lembaran uang yang tak ternilai jumlahnya di atas pilihan emas. Rakyatmu bernuansa seolah dunia hanya memilikinya. Indonesia, negeri khatulistiwa yang terbentang sumber dayanya, namun fakta mengubah seolah negeri ini milik orang lain. 75 tahun kita merdeka, tapi kemerdekaan seperti hampa. Pekik merdeka hanya terlintas di gendang telinga banyak anak negeri. Banyak anak negeri yang menjadi budak di negeri orang, dipukul, disiksa, dan dianiaya. Sudah menjadi kebiasaan. Aku malu. Aku ingin teriak, tapi aku malu. Hanya berbisik pada hati. Merdeka. Akankah sia-sia darah yang tumpah oleh pujangga, peluru yang bersarang di tubuhnya, dan mimpinya kepada sang pemuda? Sungguh, aku malu. Nah, pada puisi tersebut lebih mengarah pada nada paralelisme. Mbak moderator bisa tayangkan pada slide sebelumnya. Yang sebelumnya, Mbak. Nah, ini. Oke, makasih. Yang tadi, Mbak. Di next lagi. Yang awal, nah ini benar. Nah, pada puisi ini lebih mengarah pada nada paralelisme karena ada pengulangan kata. Bisa kalian lihat pada bait yang saya beri warna font merah, terdapat 3 kali penulisan pada kata-katanya. Nah, pada penulisan pengulangan kata di akhir ini termasuk ke jenis epifora. Selanjutnya, pada bait pertama yang saya beri warna font kuning ini juga dalam penulisannya diulang. Nah, pada bait yang pertama ini kan Indonesia. Nah, itu di slide selanjutnya ada, bisa ditayangkan di slide selanjutnya. Nah, ini termasuk nada paralelisme. Pada penulisan jenis ini, karena ditulis di awal, disebut dengan anafora. Tidak hanya itu, pada puisi ini juga lebih mengarah pada sebuah sindiran dengan didukung pada kata-katanya. Nah, pada kata-katanya ini juga termasuk pada nada sindiran dengan jenis ironi yang menyindir dengan menggunakan kata yang lebih halus. Seperti itu. Next. Nah, itu tadi ada beberapa contoh puisi dari siswa kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Karangtengah. Dengan hal tersebut, kalau siswa kelas 10 IPA 1 di SMA Negeri 1 Karangtengah dalam penguasaan majas pada kemampuan menulis puisi rata-rata sudah menguasai. Meskipun dalam kegiatan pembelajaran ini masih secara daring atau dalam jaringan. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil akhir siswa dalam menulis puisi. Oke, next. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama sudah masuk dari
Mbak Niken Dwi Ratnasari dari kelas 6A. Pertanyaan ditujukan kepada pemateri ketiga, Saudara Lilis Dahlia. Mohon izin bertanya bagaimana cara dan solusi jika seorang siswa belum bisa menyusun puisi dengan baik dan benar, sehingga mereka akan lebih mengalami kesulitan dalam penguasaan majas terhadap kemampuan menulis puisi. Untuk Mbak Lilis, bisa menjawab Mbak Lilis? Untuk Saudara Lilis, apakah terhubung? Ya Mbak Fiona, ini langsung saya jawab. Ya Mbak Lilis, langsung dijawab. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Niken atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Kalau menurut saya sih, dalam penulisan puisi itu tidak sulit. Kita bisa mengajarkan ke siswa dalam mengungkapkan suatu hal secara sederhana, tidak harus menguasai majas. Dalam menulis puisi itu, jangan menuntut harus bisa menyusun bahasa yang indah atau gaya bahasa yang bagus, biar kata-kata yang disusun itu bisa lebih hidup. Kalau bisa, jangan, karena dengan menulis puisi dengan kata-kata yang sederhana bisa diterima yang baik kok dengan pembaca. Nah, dari sini juga bisa mengajarkan siswa dalam berpikir kreatif meskipun dengan menggunakan kata-kata yang sederhana. Kunci sukses dalam penulisan itu sebenarnya ya maknanya. Makna yang disampaikan pengarang itu ngena gitu di hati para pembaca. Sebagai salah satu contoh itu pada sastrawan Indonesia, Djoko Pinurbo, dalam karangannya itu lebih menggunakan kata-kata yang sederhana, tapi bisa diterima dengan baik oleh pembaca. Malah itu menjadi ciri khas dari Djoko Pinurbo dalam menulis puisi. Selain itu juga kita bisa mengajarkan siswa, selain itu kita bisa menerapkan model pembelajaran creative learning. Seperti yang saya katakan tadi, bisa mengajarkan siswa untuk bisa mengungkapkan suatu hal. Misal nih, pada objek ketika matahari terbenam. Bisa dicoba ketika siswa melihat matahari terbenam itu yang ada di pikiran pertama kali itu pasti kata senja. Nah, itu bisa dikulik lagi dari sudut pandang siswa gitu. Jadi dengan seperti itu menuntut siswa untuk lebih bisa berpikir secara kreatif. Jadi kita bisa menerapkan metode pembelajaran creative learning dalam kegiatan pembelajaran teks puisi seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Lilis. Untuk Saudara Niken, apakah bisa diterima jawaban dari Mbak Lilis? Sudah Mbak, sudah bisa diterima. Terima kasih.